Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan fikih fasal syurutu ijza'il hajar, bahwa bersuci istinja itu ada dua macam. Ada istinja yang istinja itu cebok, ada istinja dengan menggunakan air, ada istinja dengan menggunakan batu. Yang bagus istinja dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan batu kemudian air. Kalau tidak dengan menggunakan batu berarti menggunakan air. Yang ketiga berarti menggunakan batu. Tapi yang paling bagus itu dengan menggunakan batu kemudian menggunakan air. Jadi batu selesai baru disiram dengan menggunakan air. Maka di sini seseorang yang istinja dengan menggunakan batu itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat istinja dengan menggunakan batu, dan perlu kita ketahui bersama bahwa istinja dengan menggunakan batu itu adalah istinja yang sifatnya mukhaffif, meringankan, bukan menghilangkan najisnya, akan tetapi meringankan. Dan istinja yang menggunakan air itu adalah istinja yang al-muzil, yang memang benar-benar menghilangkan. Maka kita bahas tentang istinja yang menggunakan batu, bahwa syaratnya ada 8. Ini kalau kita mau istinjanya pakai batu aja ya, bukan halangan menggunakan air, bukan. Memang lagi pinginnya pakai batu aja. Meskipun diperbolehkan menggunakan air, boleh istinja itu menggunakan batu tanpa air, boleh. Yang pertama, syarat yang pertama adalah menggunakan 3 batu atau 1 batu, tapi batu yang agak besar, dia memiliki minimal 3 sudut. Jadi 3 batu yang kecil-kecil boleh, atau 1 batu tapi batunya yang agak gede, sekira dia memiliki 3 sudut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, batunya itu memang diharuskan 3 ya, atau 3 ujung. Kalaupun dengan 1 batu itu sudah bersih, itu masih tidak cukup, ditambah lagi 2. Memang hitungannya minimal itu 3. Bagaimana caranya istinja dengan batu? Itu kan dubur itu punten. Dubur itu kan modelnya seperti ini. Jadi bagaimana misalkan ya, kalau fikih itu memang sedikit digambar ya. Jadi batu yang pertama, jadi dari sofhah itu namanya sekeliling dubur. Jadi sofhah itu sekeliling dubur. Maka bagaimana kalau kita pakai batu dari yang sebelah sini, ini digosok pakai batu. Nah, kemudian batu yang kedua yang sebelah sini, kemudian batu yang ketiga ambil tengah. Itu ambil tengah. Jadi ini meskipun sangat langka, tapi ini ternyata sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Jarang banget memang zaman sekarang kita istinja dengan menggunakan batu. Kemudian yang kedua, batunya itu harus batu yang bisa menghilangkan atau membersihkan tempat yang terkena najis tersebut. Artinya sofhah tadi, sekeliling dubur. Kemudian yang ketiga, alla yajifa an najisu, najisnya
tidak boleh najis yang kering banget, sehingga kalau dibersihkan pakai batu ini nggak hilang. Jadi yang normal saja, buang air besarnya itu normal, nggak kering dan juga nggak mencairnya normal. Kalau kering nggak bisa. Kalau kering itu khusus dengan menggunakan air. Kemudian yang keempat, wa alla yantakila, najisnya tidak berpindah dari tempat yang terkena ketika keluarnya najis tersebut. Jadi tidak melewati sofha. Sofha itu artinya ketika kita itu berdiri, maka kedua punten patah itu yang menutup itu namanya sofha. Ini nggak melewati dari situ. Kalau melewati sampai ke paha-paha misalkan udah nggak bisa ini, ya udah nggak bisa. Nggak tahu tuh caranya gimana tuh sampai kemana-mana. Kemudian wa alla yatra'a alaihi akhar, tidak tercampur perkara lain meskipun perkara lain tersebut hukumnya suci. Kecampuran air, mau istinja pakai batu tadinya, tapi lupa udah pakai air disiram sekali ya. Nah, berarti bagaimana? Khusus dengan menggunakan air kalau sudah begitu. Meskipun sesuatu tersebut yang tercampur itu adalah suci. Yang keenam, alla yujawiza safhatahu, najisnya tidak boleh melewati safhah, yakni janibadu urihi fil ghaid, yakni safhah itu sekeliling dubur, ya sekeliling dubur. Jadi ketika berdiri, nah itu yang terjepit itu namanya safhah, nggak boleh melewati itu. Kemudian wa hasyafatahu, dan hasyafah. Apa hasyafah? Ay raqsu dzakarihi fil baul, yakni ujung alat kelamin laki-laki. Kalau di bahasa Sunda mah helmnya helm. Nah, nggak boleh melewati itu. Mau apret-apretan kucing di mana-mana misalkan. Ini nggak bisa. Nggak boleh melewati itu. Begitu juga perempuan. Jadi kalau perempuan itu nggak boleh melewati sekelilingnya itu. Makanya begini, istinja itu antara, kalau perempuan sayyid dengan bikr itu berbeda cara ceboknya. Sayyid itu orang perempuan yang sudah pernah berhubungan, baik berhubungannya itu yang halal berarti dengan suaminya, atau berhubungannya yang haram, itu sudah namanya sayyid. Maka bagaimana kalau istinjanya sayyid, perempuan yang sudah tidak perawan, itu ketika dia jongkok, nah maka disiram sambil agak dimasukin sedikit jarinya. Itu kalau sayyid, kalau sudah tidak perawan. Ini perlu kita perhatikan, anak perempuan kita, istri kita kalau cebok itu bukan dilihat, bukan diajarkan, nggak perlu dilihat ya, nggak usah. Nah, kalau biker itu ma dhahara indal qu'ud, itu yang disiram. Ketika dia jongkok, apa yang terlihat itu yang disiram. Itu kalau perawan. Jadi lebih ringan perawan ceboknya daripada yang sudah tidak perawan. Kalau perempuan cebok sambil berdiri, ini nggak hilang najisnya. Jadi perempuan itu cebok sambil berdiri itu nggak hilang. Kalau laki-laki cebok lebih mudah, mau berdiri, mau sambil miring-miring, mau sambil jongkok itu masih bisa. Cuman memang sunnahnya itu sambil jongkok. Sunnahnya sambil jongkok. Jadi kaki kanan itu ada di depan, kaki kiri itu tumitnya didudukin. Itu kalau kita itu buang air. Jadi kaki kanan itu di depan, kaki kiri didudukin, bisa digambar sedikit. Jadi kaki kanan itu di sini, kaki kiri di sini. Nah, ini. Jadi kita tuh duduk di tumit punten, ditumit kaki kiri. Ya. Jadi ditumit kaki kiri ini kalau kita buang air. Kalau cebok seperti itu, dan disunahkan untuk dehem. Disunahkan untuk dehem 3 kali. Itu supaya apa? Supaya turun.
Kalau perempuan itu di bawah perut itu ditekan sedikit itu nanti habis. Kalau laki-laki itu batangnya itu diserut. Ya. Bukan diurut. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini untuk menghilangkan apa itu najis yang masih tersisa tersebut. Itu. Jadi nanti perlu kita sampaikan ke anak kita, ke istri kita cara cekok itu seperti itu. Jadi antara yang perawan dan sudah tidak perawan itu berbeda. Kenapa seperti itu? Kalau bersucinya masih ada sisa najis, nanti ke bawah wudunya juga tidak sah. Ke bawah sholatnya juga nanti tidak sah. Makanya ada Nabi itu ketika berjalan ada 2 kuburan, ada 2 makam yang ternyata dua-duanya ini disiksa semua. Yang pertama kuburan siapa yang disiksa? An-namimah, orang yang suka mengadu domba. Nih,